Saya Rizky Ramadanti akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah diawali dari sebuah gerakan yang berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, dinamakan dinasti Bani Abbasiyah, disebabkan para pendiri dan para pemimpin yang menjadi khalifahnya berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah dimulai berdiri pada tahun 750 Masehi, seiring dengan jatuhnya kekhalifahan dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Dinasti Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah yang berasal dari 3 keturunan. Berikut ini merupakan 37 nama khalifah dinasti Abbasiyah. Di antara lainnya Abul Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Mahdi, Musa Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Watiq, Al-Mutawakkil, Al-Muntasir Billah, Al-Mustain Billah, Al-Murtaz Billah, Al-Muhtadi Billah, Al-Mu'tamad Allah, Al-Mutabi'a Billah, Al-Muqtafi Billah, dan Al-Muqtadir Billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sirat Al-Haqi dan di sini saya akan menjelaskan siapa saja khalifah yang ada pada dinasti Abbasiyah. Setelah 5 abad berdiri pemerintahan dinasti Abbasiyah, tercatat sejumlah nama khalifah yang berhasil menegakkan sistem pemerintahan Islam dengan adil dan makmur. Di antaranya adalah Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah pada tahun 721 sampai 754 Masehi. Ia adalah pendiri dinasti Abbasiyah dan menjadi khalifah pertama pada dinasti Abbasiyah. Berikutnya dipimpin oleh penerusnya, yaitu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 750 sampai 775 Masehi. Pada tahun selanjutnya dilanjut oleh Khalifah Al-Mahdi pada tahun 775 sampai dengan 785 Hijriah. Selanjutnya dilanjut oleh Musa Al-Hadi pada tahun 785 sampai 786 Masehi. Setelah itu dilanjut oleh Harun Ar-Rasyid pada tahun 786 Masehi sampai dengan 809 Masehi. Setelah itu dilanjut oleh Khalifah Al-Amin, yaitu pada tahun 809 Masehi sampai dengan 813 Masehi. Setelah itu dilanjut oleh Khalifah Al-Ma'mun, yaitu yang menjabat pada tahun 813 sampai dengan 833 Masehi atau menjabat selama 20 tahun. Lalu dilanjut oleh Khalifah Al-Mu'tasim yang menjabat selama kurang lebih 9 tahun, yaitu pada tahun 833 Masehi sampai dengan 842 Masehi. Selanjutnya kekhalifahan dilanjut oleh Khalifah Al-Mutawakkil yang menjadi khalifah pada tahun 847 Masehi sampai dengan 861 Masehi. Lalu dilanjut oleh Al-Muntasir, yaitu seorang yang menjadi khalifah pada tahun 861 Masehi sampai dengan 862 Masehi. Lalu dilanjut kembali oleh Al-Musta'in, yaitu pada tahun 862 Masehi sampai dengan 866 Masehi. Dan Al-Mu'taz pada tahun 866 Masehi sampai dengan 869 Masehi. Kekhalifahan masih berlanjut dan selanjutnya dipimpin oleh Khalifah Al-Muhtadi pada tahun 869 sampai 870 Masehi atau hanya menjabat selama 1 tahun. Lalu dilanjut oleh Al-Mu'tamid pada tahun 870 sampai 892 Masehi. Lalu dilanjut oleh Khalifah Al-Mu'tadid pada tahun 892 Masehi sampai dengan 932 Masehi. Lalu dilanjut oleh Khalifah Al-Qahir pada tahun 932 Masehi sampai dengan tahun 934 Masehi. Lalu dilanjut oleh Ar-Radi pada tahun 934 Masehi sampai dengan 940 Masehi. Lalu dilanjut oleh Khalifah Al-Muti pada tahun 946 Masehi sampai dengan 974 Masehi. Lalu kekhalifahan dilanjut oleh Khalifah At-Ta'i yang menjabat pada tahun 974 Masehi sampai dengan 951 Masehi. Dan dilanjut oleh Al-Qadir pada tahun 1991 Masehi sampai dengan 1031 Masehi. Selanjutnya dinasti Abbasiyah dipimpin oleh seorang khalifah yang bernama Al-Qaim
yang menjabat pada tahun 1031 Hijriah sampai dengan 1075 Hijriah. Dan Al-Muqtadi pada tahun 1075 Masehi sampai dengan 1094 Masehi. Al-Mustazir pada tahun 1094 Masehi sampai dengan 1118 Masehi. Al-Mustarsyid pada tahun 1118 Masehi sampai dengan 1135 Masehi. Lalu dilanjut oleh Al-Muqtafi, khalifah yang menjabat pada tahun 1136 Masehi sampai dengan 1160 Masehi. Lalu dilanjut oleh Al-Mustanjid pada tahun 1160 Masehi sampai dengan 1170 Masehi. Lalu Al-Mustadi pada tahun 1170 Masehi sampai 1180 Masehi. Lalu An-Nasir pada tahun 1180 Masehi sampai dengan 1225 Masehi. Lalu Az-Zahir pada tahun 1225 Masehi sampai dengan 1226 Masehi. Lalu Al-Muntansir pada tahun 1226 Masehi sampai dengan 1240 Masehi. Dan yang terakhir adalah Khalifah Al-Musta'sim pada tahun 1242 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir atau disebut Aceng dari kelas 11 IK, nomor absen 19. Jadi saya di sini akan melanjutkan apa yang telah dibacakan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan penyebaran wilayah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, di mana tuh pada masa Daulah Abbasiyah tuh atau dinasti Abbasiyah, perkembangan Islam tuh sudah meliputi sekitar kerajaan-kerajaan Islam yang besar seperti Daulah Umayyah atau dinasti Umayyah yang berada di Andalusia yang dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil dan para penguasa keturunan Daulah Umayyah. Dengan adanya kekuasaan Islam di Eropa atau di Andalusia yang sebagai dimana berarti petanda bahwa tuh dakwah Islam tuh sudah melebar luas di Eropa, di timur dan di barat. Nah, juga di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah, daerah-daerah sudah banyak daerah-daerah yang sudah ditakluki oleh dinasti Abbasiyah. Mungkin bahasanya bukan takluki, tapi itu yaitu bahasanya mungkin dibebaskan. Karena kenapa? Karena sebelumnya tuh mereka tuh dijajah oleh bangsa Romawi, bangsa Persia. Nah, dimana tuh dinasti Abbasiyah tuh bukannya untuk menguasai. Nah, mereka tuh ingin menjadi daerah kekuasaannya itu sebagai pilar berkembangnya peradaban dan ilmu pengetahuan. Bahwa tuh yang dimana buktinya daerah-daerah yang dikuasai oleh dinasti Abbasiyah tuh banyak yang maju pesat, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, sistem pemerintahannya, hingga ekonominya dan lain-lainnya. Nah, juga tuh perkembangan wilayah Islam tuh juga tidak semata-mata untuk berambisi memperluas wilayah kekuasaan, tapi tuh mereka tuh lebih peduli terhadap negeri tetangganya yang sedang dijajah atau yang sedang ditindas oleh penguasanya. Yang dimana tuh mereka kayak merasa terpanggil, wah, saya harus menyelamatkan mereka. Jadi mereka tuh berjuang menyelamatkan negara-negara yang ditindas oleh para penguasanya. Dan juga banyak daerah-daerah yang sudah dikuasai oleh dinasti Abbasiyah, contohnya seperti Baghdad, Isfahan, Tabaristan, Ghazna, Halab, Bukhara dan lainnya. Nah, juga tuh pada ketika Daulah Abbasiyah yang berada di pimpinan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang mana hubungan diplomatik terjalin dengan baik dengan Raja Charlemagne di Prancis, sehingga hubungan kedua mereka tuh sangat erat, sangat harmonis, seperti contoh Indonesia dengan Palestina, sangat harmonis yang tidak bisa diganggu walaupun dengan Israel. Khalifah Ar-Rasyid itu memberikan kebebasan dalam bentuk jaminan keamanan bagi orang-orang Nasrani yang ingin pergi ke Baitul Al-Maqdis. Nah, yang disitulah hubungan mereka tuh sangat baik, terutama dalam muamalah, saling menghormati, menjalankan ibadah masing-masing. Tapi hubungan mereka pun tandas atau berubah ketika khalifah dipegang oleh orang-orang Turki, di mana orang Turki itu sangat benci sekali terhadap orang Nasrani karena mereka disebabkan sempitnya pemahaman mereka terhadap agama. Mereka tuh mempersempit izin orang-orang Nasrani itu pergi ke Baitul Al-Maqdis, dan juga dengan syarat harus membayar upeti dengan tinggi. Nah, disitulah yang faktor terjadinya perang-perang salib
yang dimana terada di dinasti Ayyubiyah dan juga di Muhammad Al-Fatih. Nama saya Mikail dari kelas 11 IK ingin menjelaskan tentang periodisasi dinasti Abbasiyah. Pertama, era Persia yang berkuasa sejak 132 Hijriah hingga 232 Hijriah. Lalu era Turki pertama sejak 232 Hijriah hingga 334 Hijriah. Lalu era bangsa Buwayhid sejak 334 Hijriah hingga 447 Hijriah. Lalu era Seljuk kedua yang juga dikenal sebagai era Turki kedua sejak 447 Hijriah hingga 590 Hijriah. Dan era terakhirnya adalah era bebas. Kenapa disebut era bebas? Karena kedaulatan dinasti Abbasiyah pada kala itu sudah berada di bawah penjajahan dari bangsa Mongol, atau biasa dalam bahasa sejarah itu dinasti Abbasiyah menjadi negara vasal dari bangsa Mongol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemundurannya dinasti Abbasiyah. Secara umum disebabkan oleh dua faktor, internal dan eksternal. Secara internal dapat dirinci sebagai berikut. Tampilnya penguasa lemah yang sulit mengendalikan wilayah yang sangat luas, ditambah sistem komunikasi yang masih sangat lemah dan belum maju, menyebabkan lepasnya daerah satu persatu. Kecenderungan para penguasa untuk hidup mewah, mencolok dan berfoya-foya, kemudian diikuti oleh para hartawan dan anak-anak pejabat. Ikut menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Yang kedua itu yang secara eksternal. Secara eksternal disebabkan oleh karena Abbasiyah menghadapi perlawanan yang sangat gencar dari dunia luar. Pertama, mereka mendapat serangan secara tidak langsung dari pasukan salib di barat. Kedua, serangan secara langsung dari orang Mongol yang berasal dari timur ke wilayah kekuasaan lain.